Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami berdua ada saya Fahrul Rizal dengan NIM 19110002453 dan juga teman saya Kevin Donavan, NIM 1911100002512. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis nilai proses yang ada di matkul akuntansi manajemen. Ini ada pengertian, tujuan, komponen dan juga pengimplementasian dari analisis proses tersebut. Nah, dari beberapa sumber yang kami tarik kesimpulannya bahwa analisis nilai proses adalah suatu metodologi dengan mengidentifikasikan sumber daya yang dikonsumsikan dalam suatu proses dan dasar penyebab biaya itu sendiri terjadi. Tujuan analisis nilai proses memungkinkan untuk menentukan keuntungan kompetitif terdiri dari dua, yaitu meningkatkan nilai bagi konsumen customer value dan meningkatkan efisiensi proses efisiensi. A. Meningkatkan nilai bagi konsumen customer value. Proses bisnis atau value chain adalah suatu mesin yang menghasilkan nilai dalam wujud produk atau jasa bagi konsumen yang ingin membeli. Peningkatan proses efektif harus memulai dengan pemahaman yang benar terhadap konsumen dan bagaimana atau mendefinisikan nilai agar dapat menciptakan suatu sistem yang lebih efisien dari garbage in atau garbage out. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses efisiensi secara rata-rata 20% dari semua biaya proses produksi dan 30% dari semua biaya proses jasa atau layanan dapat dihubungkan dengan aktivitas non-value added. Proses bisnis merupakan koleksi aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan mengabaikan industri atau sektor organisasi manapun berusaha memberikan nilai lebih secara efisien dibanding dengan saingannya yang mempunyai keunggulan kompetitif berbeda. Peningkatan proses dimulai dengan pemahaman terhadap pelanggan dan bagaimana untuk mendefinisikan nilai. Kemudian ada komponen apa saja sih yang terdapat di analisis nilai proses? Dalam analisis nilai proses ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada analisis penggerak. Yang dimaksud analisis penggerak di sini adalah menekankan bagaimana untuk mencari penyebab utama biaya aktivitas tersebut, dan dalam setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Misalnya, membuat program komputer, maka yang menjadi masukan adalah programmer, komputer, printer, kertas, dan juga disket. Sedangkan keluaran dari aktivitas tersebut adalah hasil atau produk dari aktivitas tersebut. Dari contoh tadi, bahwa keluarannya berupa program komputer. Yang kedua, ada analisis aktivitas. Fokus utama dari analisis nilai proses sebenarnya adalah ada di analisis aktivitas ini. Dalam analisis aktivitas menekankan pada bagaimana sih mengidentifikasikan dan menentukan nilai dari biaya tersebut. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal, yaitu yang pertama aktivitas apa yang telah dilakukan, yang kedua ada berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, waktu dan juga sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut sehingga menghasilkan sebuah biaya. Menentukan nilai aktivitas bagi organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Dalam komponen analisis nilai proses yang ketiga ada pengukuran kinerja aktivitas. Hal yang mendasari bagi usaha manajemen manapun dalam meningkatkan profitabilitasnya, maka diperlukan pengukuran aktivitas seberapa baik proses yang telah dilakukan dalam sebuah pencapaian produk untuk mengeluarkan sebuah biaya. Pengukuran ini dapat dilihat dari segi keuangan dan juga non-keuangan. Ukuran ini juga dirancang untuk mengetahui adanya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan juga waktu. Yang selanjutnya ada cara penggunaan atau pengimplementasikan yang akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Kevin Donavan. Mengimplementasikan ada 5 langkah-langkah dalam analisis proses nilai, yaitu mendefinisikan karakteristik dari kepuasan konsumen. Berikut adalah atribut yang sering berperan untuk memberikan kepuasan pelanggan bagi perusahaan manufaktur, yaitu melebihi kebutuhan yang berkualitas, terjadwal pengantaran, rekomendasikan ide pengurangan, menunjukkan fleksibilitas dalam mempertemukan perubahan jadwal konsumen, merespon terhadap keluhan kualitas dengan cepat dan segera menindaklanjuti, menyediakan kemampuan pengembangan dan rancang bangun produk substansil, menetapkan suatu proses untuk mengidentifikasi perubahan di dalam kebutuhan pelanggan dan tepat waktu, mengkomunikasikan perubahan itu kepada orang yang tepat. Yang selanjutnya, menyiapkan diagram aliran proses. Diagram aliran proses mendokumentasikan semua aktivitas dari awal sampai selesai di dalam proses yang normal dari bagian atau komponen. Biasanya memberikan informasi seperti
keputusan-keputusan dan aturan pemerintah. Rata-rata pengolahan dan antrian waktu, jarak suatu tempat, operasi untuk dilakukan, pusat kerja yang menyelenggarakan pekerjaan tersebut, waktu standar untuk setup dan menjalankannya, total waktu yang digunakan untuk operasi itu, cara yang terbaik untuk menyusun informasi ini adalah ke hand carry suatu bagian sampai keseluruhan fabrikasi atau proses perakitan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas non-value added. Activities non-value added adalah operasi ekstra dan fungsi yang dibangun dari inefisiensi dan inefektivitas, meliputi langkah-langkah yang ideal yang tidak memerlukan untuk mengkonversi material ke produk jadi. Contoh umum meliputi waktu setup yang lebih, persediaan yang ekstra, laporan operasional dan keuangan yang tidak akurat, penyortiran, menerima dan pemeriksaan, pengerjaan kembali dan sisa. Aktivitas lain adalah value added yang jelas seperti painting, membungkus, menghias dan mencat dan lain-lain. Pengimplementasian yang keempat ada menghapus aktivitas non value added. Dengan proses mendokumentasikan, langkah selanjutnya mungkin untuk performance enhancement teams dan untuk mengurangi tingkatan aktivitas non value added. Tim tersebut ciri khasnya terdiri dari 4 sampai 8 individu yang mewakili semua departemen fungsi kunci, meninjau ulang proses, diagram aliran dan teknik memecahkan masalah untuk mengurangi aktivitas non value added, meningkatkan throughput dan mengurangi lead time pesanan. Teams kemudian mengutamakan penyebab yang potensial sehingga dapat mengembangkan solusi dan menggambarkan rencana implementasi. Kemudian yang kelima dalam pengimplementasian ada mengimplementasikan perubahan dan mengukur pengembangan. Sebelum menerapkan usulan solusi suatu tim, menyusun garis dasar pencapaian data yang dibutuhkan pembentukan. Itu mencerminkan atribut yang ditingkatkan. Misalnya, hari bekerja dalam proses, rata-rata waktu setup, dan persen pengerjaan ulang. Kemudian memperkenalkan tindakan modifikasi dan penyusunan kinerja data tambahan yang harus dilakukan untuk meneliti derajat peningkatan. Pada akhirnya, manajemen perlu untuk menentukan apakah perubahan memiliki kesesuaian dengan penggunaan, apakah cukup memuaskan, dan apakah ada modifikasi lain yang dapat menguraikan lebih lanjut bagi peningkatan produktivitas dan mutu. Nah, itulah beberapa hal yang kami bahas di analisis nilai proses dari mata kuliah akuntansi manajemen. Kurang lebihnya kami berdua minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.